kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ. Yang kedua, urusan pembebasan tanah yang ini selalu menjadi masalah kita. Tadi saya bertanya kepada beberapa investor, sudah ada tanah misalnya di Serang, di Bekasi, nggak ada masalah, oke silahkan dilanjutkan. Tapi yang ada masalah, kita akan backup, bantu agar masalah itu bisa diselesaikan. KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Inilah kawasan industri yang oleh Presiden Jokowi disebut sebagai Super Koridor Ekonomi Pantai Utara Jawa. Tak seperti proyek pembangunan lainnya, di sini tak ada masalah dengan pembebasan lahan. Sebab 4.300 hektar areal yang dialihfungsikan ada di bawah penguasaan BUMN. Ya, ini master plan yang dikasih dari pihak PP waktu itu. Ditunjukkan kepada saya khususnya master plan yang mana untuk pembangunan proyek KITB ini. Yang begitu luasnya, berapa hektar itu, Pak? Begitu megahnya, keluasannya berapa hektar ya? 450 hektar fase pertama. Mulai tengah tahun 2020, pembangunan KITB dikebut. Targetnya rampung pada tahun 2024. Dengan harapan Indonesia akan kebanjiran investasi baru. Tapi sebelum banjir investasi ada, inilah banjir yang dialami warga. Kemudian terus turun ke sini karena kondisi waktu itu tanah baru, maka air yang begitu deras membawa dengan lumpur sekali. Lumpur semua dibawa ke sini semua. Sampai yang sebelah barat tuh masuk terus ke rumah-rumah warga yang di sini tertahan oleh rel kereta api ini. Bagi kami, warga kami selama ini nggak pernah terjadi itu ya. Puluhan tahun, 50 tahun saya khususnya yang tinggal di sini nggak pernah terjadi banjir seperti itu. Jadi banjir sampai masuk 20 cm itu sangat hebat bagi kami. Pembukaan industri selalu beralasan demi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan. Ironisnya, warga produktif seperti nelayan di Batang justru terancam kehilangan pekerjaannya.
Ya, kalau efek dari pembangunan itu, kekhawatiran kami itu ya kayaknya kok yang pengalaman seperti kota-kota lain itu mungkin kok yang kami khawatirkan tuh limbah. Limbah dari misalnya pabrik 1, 2, 3 atau berapa gitu ya. Nah, limbah ini pasti pembuangannya akan sampai ke laut kan. Kalau sampai ke laut otomatis akan merusak habitat laut. Walaupun saya bukan nelayan karena sebelah sana, sebelah sini itu desa sana sini semua nelayan, banyak nelayan ya. Ini yang menjadi kekhawatiran kami di samping kerusakan habitat otomatis hasil tangkapan para nelayan pasti akan mengalami perubahan. Itu yang kami khawatirkan. Nah, yang kita lihat di Jawa, termasuk di pantai utara Jawa, adalah satu proses industrialisasi yang sudah mendekati atau bahkan sudah melampaui daya dukung Jawa itu sendiri. Coba bayangkan, Jawa itu kan luas areanya hanya 6,7% dari total wilayah Indonesia. 6,7%. Tapi kegiatan ekonominya menyumbang 58%. Jadi Jawa ini sudah terlalu dipaksakan, ya dalam tanda petik diperkosa terus gitu untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan daya dukung alam serta perimbangan antar pulau. Jadi bukan industrinya yang disalahkan, tapi bagaimana mengembangkan industri yang patuh, tunduk, dan taat pada prinsip triple bottom line itu. Jadi bisnis atau industri, people, orangnya, dan lingkungan, environment. Nah, itu harus tetap dijaga prinsip dasarnya. Narasi tentang industri yang membuka lapangan pekerjaan dan menjanjikan kesejahteraan beredar luas.